Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semua. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai topik guru dan mengajar dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Fitria Hoirunisa, SPD, MED. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Novrianisa Putri, Rizka Fazila, Lina, dan Siti Nurfitri. Adapun subtopik pada kali ini, yang pertama ada kredibilitas guru, yang kedua atraksi fisik guru, yang ketiga emosi dalam mengajar, dan yang keempat mengakui dan menghargai kemampuan peserta didik, dan yang kelima keteladanan. Kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu kredibilitas guru yang akan dijelaskan oleh Novrianisa Putri. Kredibilitas guru. Apa itu kredibilitas? Kredibilitas merupakan persepsi siswa bahwa guru memiliki sesuatu yang penting untuk dimiliki dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sesuatu itu merujuk keterampilan, pengetahuan, wawasan, kebijaksanaan, dan informasi sehingga siswa merasa mendapat manfaat yang berarti dari proses pembelajaran. McCloskey pada tahun 1998 mendefinisikan kredibilitas guru sebagai sikap yang dirasakan siswa di mana guru tersebut dipandang sebagai sumber yang dipercaya. Kredibilitas seorang guru ditentukan oleh persepsi orang lain. Nah, jika di kelas, persepsi siswa yang menentukan kredibilitas guru. Indikator umum kredibilitas guru ada 4. Yang pertama ada keahlian, yang kedua ada pengalaman, yang ketiga pemikiran, dan yang keempat keyakinan. Oke, kita langsung ke keahlian. Keahlian seorang guru dilihat pada kemampuannya menunjukkan keterampilan atau pengetahuan tingkat tinggi ketika berkomunikasi dengan siswa. Siswa melihat keahlian guru dari performa yang meyakinkan, cara memberikan penjelasan, dan dapat melakukan banyak hal. Mereka menekankan pada pentingnya untuk dapat melihat guru menampilkan performa pembelajaran yang meyakinkan dan layak dianggap sebagai seorang ahli. Dan yang kedua, indikator kedua, pengalaman. Indikator kedua dari kredibilitas guru adalah persepsi bahwa guru memiliki pengalaman yang cukup di bidang yang diajarkan atau dalam kegiatan mengajar itu sendiri. Bagi siswa, memiliki latar belakang pengalaman membantu guru membuat keputusan yang baik dalam kegiatan belajar. Siswa menghargai ketika guru menjelaskan bahwa keputusan itu didasarkan pada pengalaman mengajar subjek sebelumnya. Mereka menafsirkan penciptaan tugas yang menarik. Siswa menghargai ketika guru menjelaskan bahwa keputusan didasarkan pada pengalaman mengajar subjek sebelumnya. Mereka menafsirkan penciptaan tugas yang menarik, kegiatan kelas serba baik, metode pengajaran yang berbeda, dan penggunaan kriteria evaluatif yang tepat. Yang ketiga ada pemikiran. Indikator pemikiran mengacu pada kemampuan guru berbicara dengan jelas tentang alasan dalam pengambilan keputusan di kelas, desain pengajaran, dan kriteria evaluatif. Siswa merasa bahwa hal itu membangkitkan rasa percaya ketika mereka melihat guru punya rencana yang jelas, alasan tepat, dan menginformasikan tindakan mereka. Berbicara dengan tegas tentang mengapa ia memperkenalkan aktivitas ruang kelas tertentu, mengubah modalitas belajar, memilih bacaan tertentu, menunjukkan keterampilan dengan cara tertentu, atau menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok tertentu, itu menunjukkan kepada siswa bahwa ia adalah seorang guru yang bijaksana. Dan yang terakhir, keyakinan.
Keyakinan diakui oleh siswa ketika guru membuat jelas bahwa mereka merasa materi pelajaran, konten, atau keterampilan yang diajarkan sangat penting untuk dipelajari. Siswa merasa guru dapat mengeksplorasi setiap cara yang mereka bisa untuk memastikan semua siswa telah belajar dengan benar. Materi selanjutnya yaitu atraksi fisik guru. Sebelum kita memahami lebih lanjut mengenai atraksi fisik guru, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan atraksi. Atraksi adalah daya tarik komunikator yang bersumber dari fisik. Seorang komunikator akan mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan sikap melalui mekanisme daya tarik fisiknya. Misalnya saja, komunikator disenangi atau dikagumi yang memungkinkan komunikan menerima kepuasan. Everett M. Roger membedakan antara kondisi atraksi homopili dan heteropili. Pada kondisi homopili, komunikator dan komunikan merasa ada kesamaan dalam status sosial, ekonomi, pendidikan, sikap, dan kepercayaan. Sedangkan pada kondisi heteropili, terdapat perbedaan sosial, ekonomi, pendidikan, sikap, dan kepercayaan antara komunikan dan komunikator. Nah, dalam atraksi ada yang namanya atraksi interpersonal, yaitu kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang, menurut Rahmat tahun 2007. Sedangkan menurut Brehm dan Kassin dalam buku Daya Kisney tahun 2009 mengatakan bahwa daya tarik interpersonal digunakan untuk merujuk secara khusus pada keinginan seseorang untuk mendekati orang lain. Sedangkan menurut Birgham dalam buku Daya Kisney tahun 2009, daya tarik interpersonal adalah kecenderungan untuk menilai seseorang atau suatu kelompok secara positif, untuk mendekatinya dan untuk berperilaku secara positif padanya. Nah, dari beberapa penjelasan yang dijelaskan sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa atraksi interpersonal adalah kecenderungan seseorang untuk menilai orang lain yang pada akhirnya akan memunculkan rasa tertarik atau senang kepada orang yang bersangkutan. Dalam sebuah penelitian mengenai hubungan antara persepsi siswa tentang atraksi interpersonal guru dengan motivasi belajar siswa, disimpulkan bahwa jika semakin tinggi dukungan dari persepsi siswa tentang atraksi interpersonal guru, maka motivasi belajar siswa akan semakin tinggi. Jika seorang guru mampu menimbulkan respon yang positif terhadap para siswanya, maka siswa akan persepsi baik tentang atraksi interpersonal gurunya, sehingga siswa akan menyukai guru dan kemudian akan menyukai mata pelajaran yang diberikannya, serta akan tercipta komunikasi dua arah yang lebih efektif. Oleh sebab itu, siswa akan lebih termotivasi dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Saya Rizka Fazila akan menjelaskan materi mengenai emosi dalam belajar. Pengertian emosi adalah gejolak yang ada pada individu yang disertai oleh respon terhadap suatu rangsangan yang di dalamnya mengandung suatu kebutuhan dasar. Jika kebutuhan itu terpenuhi, individu merasa gembira, bahagia, dan dicintai. Akan tetapi, jika tidak terpenuhi, individu akan merasa marah, takut, khawatir, cemburu, dan cemas. Menurut Mechati, emosi adalah pengalaman batin yang timbul untuk melengkapi arti pengalaman itu bagi seseorang disertai oleh kegiatan fisik lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa emosi adalah pengalaman batin yang menyertai apa saja yang dilakukan oleh individu. Dorongan-dorongan yang mengandung kebutuhan dasar yang memengaruhi keseluruhan kepribadian individu. Emosi terdiri dari dua kelompok, yaitu emosi negatif. Emosi negatif sifatnya ini adalah memotivasi anak-anak untuk belajar dan mempraktikkan perilaku proposial, yang termasuk takut dihukum, khawatir tidak diterima oleh orang lain, rasa bersalah bila gagal, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah emosi positif.
Emosi positif ini akan membentuk moral anak, yaitu empati dan kemampuan untuk menyayangi yang biasa disebut dengan naluri pengasuhan. Fungsi emosi meliputi yang pertama yakni emosi sebagai pembangkit energi. Sebagai contoh, marah menggerakkan kita untuk menyerang dan takut menggerakkan kita untuk lari. Yang kedua adalah emosi sebagai pembawa pesan atau isyarat, yaitu bahwa keadaan diri kita dapat diketahui dari kondisi emosi kita. Sebagai contoh, kita marah jika kita sedang diganggu. Yang ketiga adalah emosi sebagai pembawa informasi dalam komunikasi interpersonal, yakni bahwa ungkapan emosi dapat dipahami secara universal. Contohnya, pembicara yang membawa pidato dengan seluruh emosinya dalam berpidato. Yang keempat adalah emosi sebagai sumber informasi tentang keberhasilan. Contohnya, seseorang yang ingin sembuh dari sakit, kemudian harinya keadaan yang terkesan sehat menunjukkan bahwa seseorang telah berhasil sembuh dari sakitnya. Selanjutnya adalah suasana pembelajaran. Diperlukan suasana kelas yang menyenangkan dan santai. Menyenangkan berarti suasana kelas penuh diliputi dengan nuansa demokrasi. Siswa bebas menyampaikan gagasan-gagasan dalam berpendapat. Siswa tidak diliputi rasa takut dalam menyampaikan pertanyaan. Demikian juga para guru dalam merespon pendapat siswa senantiasa menanggapi dengan gaya dan bahasa penuh motivasi dan empati. Dan dalam menjawab pertanyaan dari siswa, tidak langsung menjudge salah atau benar. Libatkanlah siswa lain terlebih dahulu dalam menjawab pertanyaan dari kawannya. Suasana pembelajaran yang sedemikian dapat diciptakan bila guru menyadari bahwa materi-materi pembelajaran yang dipelajari akan melekat lebih lama dalam otak siswa bila suasana tidak kaku dan tidak serba prosedural. Selanjutnya adalah pembelajaran dan guru. Dengan terciptanya kaitan emosi antara siswa dan guru, akses pembelajaran akan lebih mendalam dan bermakna. Salah satu komponen penting yang harus dikuasai oleh guru dalam mengajar adalah model dan metode mengajar. Model mengajar adalah pola atau rancangan yang dapat digunakan untuk mengoperasikan kurikulum, merancang materi pembelajaran, dan untuk membimbing pembelajaran dalam setting kelas atau lainnya. Sedangkan metode mengajar adalah cara yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dan mendinamisasikan proses belajar mengajar. Saya Lina dengan NIM 1903842020009 akan menjelaskan materi mengenai mengakui dan menghargai kemampuan peserta didik atau biasa disebut dengan respect. Pengertian respect. Respect adalah mengakui, menghargai, dan menerima siswa apa adanya. Tidak membodoh-bodohkan siswa, terbuka menerima pendapat dan pandangan siswa tanpa menilai atau mencela, terbuka untuk berkomunikasi dengan siswa, dan tidak hanya menghargai akademik, memberi kemampuan psikologis, dan memberi pengalaman sukses kepada siswa. Patterson 1973. Pentingnya sikap respek bagi pendidik dalam pembelajaran. Respek merupakan aspek psikologis yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Pernyataan ini ditunjukkan dalam ciri pendidik humanis adalah dirinya memiliki sikap empati, respect, dan caring. Suardiman 2011. Seorang guru yang memiliki respect pada dirinya kemudian dikembalikan oleh siswa berupa respect dari siswa kepada gurunya akan menambah loyalitas murid kepada gurunya. Hal ini ditunjukkan oleh hasil temuan Barreto and Elmers 2002 bahwa respek siswa terlihat berbeda antara siswa yang menghormati identitas yang mereka pilih dan siswa yang tidak diperhatikan identitasnya. Mereka yang diperhatikan identitasnya memiliki kelompok loyalitas yang tinggi dan bersedia untuk bekerja sama dalam kelompok. Kondisi ini apabila terus ditindaklanjuti oleh guru
maka pembelajaran dalam kelompok kecil dan kelompok besar akan maksimal. Komunikasi interpersonal. Carkup menyusun skala komunikasi dalam proses komunikasi interpersonal berdasarkan tingkat respek orang pertama dengan orang kedua sebagai berikut. Tingkat respek level 1, sikap respek orang pertama pada orang kedua. Ekspresi verbal dan perilaku dari orang pertama berkomunikasi a clear lack of respect atau tidak ada penghargaan kepada orang kedua. Level 2, orang pertama merespon orang kedua dalam komunikasi yang sedikit merespek atas perasaan, pengalaman, dan potensialnya orang kedua. Menceritakan level ketiga, orang pertama berkomunikasi dengan sebuah positive respect and concern terhadap perasaan, pengalaman, dan potensialnya orang kedua. Level 4, fasilitator secara jelas berkomunikasi dengan respect yang sangat dalam dan perhatian terhadap perasaan, pengalaman, dan potensialnya orang kedua. Level 5, fasilitator berkomunikasi dengan respect yang sangat terdalam kepada kesalahan orang kedua sebagai seorang dan potensialnya sebagai individu yang bebas. Sementara itu, Kay, Fanning, and Palek 1994 dalam artikelnya yang berjudul Respectful Communication memberikan beberapa arahan dalam melakukan komunikasi yang baik untuk mengurangi perasaan disakiti dan dimarahi. Komunikasi di dalamnya membutuhkan sebisa mungkin bersih, tidak ada emosi negatif, dan menghukum secara verbal. Adapun yang dilakukan adalah yang pertama, jangan menghakimi, seperti kamu tidak bisa bekerja sama, kamu tidak punya pengharapan, dan kamu tidak punya pikiran, dan masih banyak lagi. Yang kedua, jangan memberikan label. Maksudnya adalah mengeneralisasikan sebagai sebuah karakter atau identitas, seperti sikap respek, pemalas, egois, tidak berguna, dan lain sebagainya. Akibat memberikan label ini akan berbahaya, menghilangkan rasa kepercayaan antar pribadi dan kedekatan satu sama lain. Yang ketiga, jangan menuduh dan menyalahkan dengan menggunakan kamu. Seperti, kamu selalu datang terlambat, kamu tidak boleh pergi sebelum tugas diselesaikan. Pesan yang ditinggalkan dengan menggunakan kamu akan lebih baik dengan saya kecewa terhadap apa yang kamu lakukan padaku. Pernyataan ketika menggunakan saya tidak ada sebab untuk menyalahkan atau berpengaruh dan tuduhan yang ditujukan seseorang. Yang keempat, jangan menceritakan masa lalu. Dalam komunikasi, yang dipegang adalah masalah sekarang. Mengambil kembali hal-hal negatif dari masa lalu akan menyakitkan. Biasanya, kejadian masa lalu akan membangun masalah baru dengan siswa atau peserta didik. Yang kelima, jangan membuat perbandingan yang negatif. Komunikasi yang penuh penghargaan tidak akan membuat peserta didik merasa jelek tentang dirinya. Hal ini dirancang untuk membantu, tidak menyakiti, untuk menyelesaikan, bukan menolaknya. Membandingkan secara negatif tidak akan menyelesaikan apapun. Yang keenam, jangan melawan. Karena melawan adalah upaya yang disengaja untuk menyakiti orang lain. Untuk menyerangnya. Seperti, saya sedih, saya tertegun dan kecewa. Atau bisa dengan saya ingin rasanya saya memukulnya. Akibatnya orang lain akan lebih mendengar perasaan itu tanpa menjadi tersinggung atau terpukul oleh hal ini. Yang kedelapan, menjaga bahasa tubuh dan tidak mau menerima. Postur badan akan memberitahu pada orang lain bahwa seseorang siap atau tidak siap untuk berkomunikasi. Wajah yang kaku, menyipitkan mata, tangan bersedekap memperlihatkan bahwa kondisi tidak siap untuk mendengarkan. Namun, kondisi siap berkomunikasi dengan tetap menjaga kontak mata, mengangguk ketika mendengarkan, bersandar sedikit ke depan jika duduk, dan menjaga ekspresi wajah Anda santai. Yang kesembilan, menggunakan seluruh pesan. Maksudnya adalah seluruh pesan terdiri dari observasi, pemikiran, perasaan, dan keinginan atau kebutuhan. Observasi adalah pernyataan tentang fakta, netral dan tidak menghakimi. Yang ke-10, menggunakan semua pesan dengan jelas. Akan lebih baik dengan mengatakan,
Saya perhatikan kamu terlihat tenang di kelas ini. Itu termasuk observasi. Ini membuat saya berpikir bahwa kamu serius. Komunikasi seperti ini sangat jelas. Dalam pembelajaran. Dari buku Teaching for Student Achievement 2002-133 yang di dalamnya mengupas tentang membangun hubungan antara guru dengan siswa yang positif dan respek dalam mendukung prestasi siswa. Menjelaskan tentang 1. Menjaga komunikasi yang efektif dengan siswa. Yang kedua, secara sistematik membangun hubungan lebih baik. Yang ketiga, terus berkomunikasi berpengharapan tinggi bagi semua siswa. Dan yang terakhir, mengatasi kebutuhan non-akademik yang menghambat keberhasilan akademik siswa. Nah, kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu mengenai keteladanan. Pengertian keteladanan. Keteladanan dalam pendidikan adalah pendekatan atau metode yang berpengaruh dan terbukti paling berhasil dalam mempersiapkan dan membentuk serta mengembangkan potensi peserta didik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian keteladanan berasal dari kata teladan, yang artinya hal yang dapat ditiru atau dicontoh. Sedangkan arti luas dari keteladanan sendiri yaitu menghargai ucapan, sikap, dan perilaku yang melekat pada pendidik. Sedangkan menurut Islahun Nisa, pengertian keteladanan berarti penanaman akhlak, adab, dan kebiasaan-kebiasaan baik yang seharusnya diajarkan dan dibiasakan dengan memberikan contoh nyata. Nah, terdapat 3 unsur agar seseorang dapat diteladani. Yang pertama, kesiapan untuk dinilai dan dievaluasi. Yang kedua, memiliki kompetensi minimal. Yang ketiga, memiliki integritas moral. Nah, mengenai kesiapan untuk dinilai dan dievaluasi, berarti adanya kesiapan menjadi cermin baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Kondisi seperti ini akan berdampak pada kehidupan sosial di masyarakat karena ucapan, sikap, dan perilakunya menjadi sorotan teladan. Sedangkan unsur kedua yaitu memiliki kompetensi minimal. Seseorang dapat menjadi teladan apabila memiliki ucapan, sikap, dan perilaku untuk diteladani. Oleh karena itu, kompetensi yang dimaksud adalah kondisi minimal ucapan, sikap, dan perilaku yang harus dimiliki sehingga dapat dijadikan cermin baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Unsur ketiga yaitu memiliki integritas moral. Integritas merupakan adanya kesamaan antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Inti dari integritas terletak pada kualitas istiqomahnya, yaitu berupa komitmen dan konsistensi terhadap profesi yang diembannya. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian keteladanan guru. Keteladanan guru merupakan tindakan penanaman akhlak yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki profesi dengan menghargai ucapan, sikap, dan perilaku sehingga dapat ditiru orang lain yang dilakukan oleh pengajar kepada peserta didik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mulyasa, bahwa keteladanan guru adalah sikap yang mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan, sehingga berfungsi untuk membentuk kepribadian anak guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia. Sedangkan menurut Noviatri, keteladanan guru adalah hal-hal baik dari guru yang patut ditiru atau dicontoh oleh siswa. Keteladanan mempunyai kontribusi yang besar dalam pendidikan karakter. Keteladanan guru dalam segala aktivitasnya akan menjadi cermin bagi siswanya, sehingga guru lebih mengedepankan aspek perbuatan dalam bentuk tindakan nyata daripada hanya sekedar berbicara tanpa aksi. Keteladanan dalam pendidikan merupakan metode efektif yang paling meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk peserta didik yang berkarakter dan berakhlak mulia. Di Indonesia dikenal beberapa jalur pendidikan yang memungkinkan dapat memberikan keteladanan yang dapat ditiru oleh siswa, sehingga tumbuh menjadi orang dewasa berkarakter dan berakhlak mulia. Nah, dapat disimpulkan sendiri bahwa keteladanan guru merupakan hal-hal baik dari guru yang menjadi ujung tombak, sehingga siswa diharapkan menjadi generasi tangguh bagi bangsa melalui jalur formal.
Nah, materi selanjutnya mengenai macam-macam keteladanan guru. Seorang guru harus menampilkan perilaku yang bisa diteladani oleh siswanya. Keteladanan yang bisa dilakukan oleh guru diantaranya adalah keteladanan berbuat jujur, keteladanan menunjukkan kecerdasannya, keteladanan disiplin, keteladanan akhlak mulia, dan keteguhan memegang prinsip. Hal tersebut tidak jauh beda dengan yang diuraikan oleh Tamrin, bahwa ada beberapa keteladanan yang dapat diterapkan oleh pendidik. Secara lebih rinci, macam-macam keteladanan tersebut yaitu yang pertama, keteladanan berbuat jujur dan tidak suka berbohong. Kejujuran merupakan sumber kebenaran yang memberikan kedudukan mulia di masyarakat dan dapat diteladani oleh peserta didik. Tetapi sebaliknya, apabila guru sering berbuat tidak jujur, maka pendidik menjadi sumber utama dalam menghancurkan masa depan peserta didik. Kejujuran dalam berbicara harus selalu dijaga saat menghibur atau sedang menceritakan kisah tertentu kepada anak. Yang kedua, keteladanan disiplin dalam menjalankan tugas. Keteladanan disiplin menjalankan tugas tidak hanya dilakukan dalam proses pembelajaran, tetapi bagaimana guru merancang proses pembelajaran yang di dalamnya memuat pembinaan karakter, sehingga dapat menghasilkan peserta didik berakhlak mulia. Misalnya saja, hadir sebelum jam masuk kelas, proses pembelajaran berjalan sesuai alokasi waktu, dan menjalankan sholat tepat waktu. Yang ketiga yaitu keteladanan akhlak mulia. Berbagai tindakan baik yang bisa ditunjukkan oleh pendidik yaitu melaksanakan sholat tepat waktu, berdoa untuk memulai dan mengakhiri sesuatu kegiatan, mengajarkan untuk menghafal surat-surat pendek. Yang keempat yaitu keteladanan menunjukkan kecerdasan. Sebagai seorang pendidik harus memperkaya dirinya dengan ilmu pengetahuan sehingga dapat mengatasi masalah kesulitan belajar peserta didik. Hal-hal yang menunjukkan guru mempunyai kecerdasan yaitu mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, sopan dan santun, rendah hati, lembut dalam berbicara, dan menguasai materi pelajaran dengan baik. Yang kelima yaitu keteladanan bersikap mandiri dan bekerja keras. Mandiri dan kerja keras merupakan dua sikap yang saling berkaitan, di mana mandiri berarti tidak mudah bergantung dengan orang lain, sedangkan kerja keras berarti selalu berusaha apabila mengalami kegagalan. Melalui penanaman sikap bekerja keras, otomatis secara perlahan sikap mandiri anak akan tumbuh dengan sendirinya. Nah, itu tadi beberapa macam-macam keteladanan guru. Keteladanan yang dikembangkan di sekolah harus dilaksanakan secara total. Keteladanan seorang guru adalah apabila ia dapat menjadi guru yang berprestasi dan mampu menjadi teladan. Membangun keteladanan sama seperti membangun budaya, watak, dan kepribadian. Nah, dapat kita simpulkan bahwa untuk menjadi panutan bagi siswa, guru dapat menerapkan macam-macam keteladanan tadi. Di antaranya yaitu keteladanan berbuat jujur dan tidak berbohong, keteladanan disiplin dalam menjalankan tugas, keteladanan akhlak mulia, keteladanan menunjukkan kecerdasannya, dan keteladanan bersikap mandiri dan bekerja keras. Sikap dan perilaku guru perlu diteladani karena sangat berpengaruh dalam mempersiapkan dan membentuk serta mengembangkan potensi peserta didik.